Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana puasanya lancar ya? Baik, pada siang hari ini kami menghadirkan branch manager dari Bank Mandiri Ayani Sorong. Beliau kami hadirkan karena ternyata di kantor Bank Mandiri itu banyak yang berubah, sahabat podcast. Kemarin pada saat acara buka puasa bersama saya juga kaget tertegun bahwa ternyata di Bank Mandiri Ayani Sorong sekarang artinya kita tidak menjumpai lagi seperti bank-bank konvensional sebelumnya ya, ada teller dan sebagainya, dan memang sudah berubah semua, sudah era digital ya, menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi nasabah sekarang tidak perlu antri panjang-panjang seperti sebelumnya ya, karena memang sudah harus melalui era digital, semua serba pakai mesin, jadi lebih mempermudah nasabah. Nah, untuk mengetahui kenapa Bank Mandiri berubah ya, smart, artinya menjadi bank yang lebih mempercepat nasabah dalam bertransaksi ya, namanya apa, Smart Bank kalau nggak salah. Nah, pada siang hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Berlian Nugraha ya di ruang podcast, dan beliau juga begitu welcome dengan kami. Terima kasih Pak Berlian sudah hadir memenuhi undangan kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Gimana nih Ros. ya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan Ibu kabarnya baik juga. Amin amin Pak. Gimana nih, Bank Mandiri sudah benar-benar berubah ya Betul. dibanding sebelumnya, bahwa ini apa yang melatar belakangi ini, saya juga penasaran. Ya, baik Bu Ros. Iya. Jadi betul yang dikatakan oleh Bu Ros tadi, Iya. bahwa memang Bank Mandiri khususnya cabang Iya. kami yang di Sorong Ayani ya. itu dari sisi layout berubah total gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang mendasari apa gitu ya, sebenarnya jauh dari beberapa waktu yang lalu Bu, ini kita juga sekaligus ingin menjawab bahwa kita itu harus segera beradaptasi dengan teknologi gitu ya, karena saat ini kita mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi itu sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, kemudian ada juga arahan dari Bank Indonesia, dari direksi kami, bahwa saat ini kalau kita tidak berubah, kita akan jauh ketinggalan. Jadi daripada kita ketinggalan, kita lebih awal saja untuk melakukan perubahan. Nah, jadi mengawalinya dari kampanye Bank Indonesia terkait cashless Bu ya, istilahnya seperti itu, atau transaksi non tunai seperti itu. Jadi punya keinginan Bank Indonesia itu agar masyarakat di seluruh Indonesia sudah mulai terbiasa menggunakan transaksi non tunai. Saat ini fasilitasnya banyak. Nah, pada awalnya kita membangun sistem itu untuk transaksi yang biasa digunakan oleh nasabah lewat handphone. Dulu namanya, sebelum saat ini Livin, namanya Mandiri Mobile gitu ya Bu ya, Mandiri Online. Kemudian kita rubah namanya menjadi Livin. Rasanya tidak cukup di situ saja Bu Ros. Jadi kita harus memastikan juga cabang-cabang di daerah itu harus siap digital. Sehingga Mandiri punya transformasi cabang yang kita sebut dengan Smart Branch. Smart Branch. Begitu sejarahnya ya Bu. Jadi dimulai sejak kapan itu Pak ada perubahan di Bank Mandiri Ayani? Kalau Bank Mandiri secara keseluruhan, seluruh Indonesia itu mulai menerapkan Smart Branch ini di seluruh Indonesia di bulan Juli 2022. Pembangunan itu bervariasi. Untuk cabang kami Sorong Ahmad Yani, pembangunan itu saya masih ingat tahun lalu di bulan Mei. Oh, bulan Mei ya? Ya, bulan Mei, pas di bulan puasa. Jadi pembangunan ini hanya memakan waktu 2 bulan saja Bu. Cepat juga. Karena kalau kelamaan nanti kitanya terlambat Bu dalam menerapkan konsep Smart Branch ini. Smart Branch. Jadi itu layoutnya berubah total ya? Berubah Bu, sangat berubah. Bahkan tidak hanya layoutnya nih Bu Ros, yang berubah pun adalah karyawan di dalamnya pun berubah. Jadi dari sisi jumlah, dari sisi karyawannya itu tidak lagi didominasi oleh karyawan yang
ada sebelumnya di cabang itu. Iya. Jadinya memang semuanya hampir 100% berubah. Iya, kayak teller gitu sudah nggak ada ya? Betul. Jadi Bu Ros bayangkan dulu cabang kami itu tellernya jumlahnya ada 5, Bu. Iya. Untuk melayani para nasabah kami yang datang ke cabang. Iya. Saat ini teller kami yang melayani itu hanya 2 dari 5. Iya. Bahkan posisinya pun tidak terlihat, Bu Ros. Iya. Ketika nasabah datang ke cabang, itu tidak akan melihat lagi teller ada di mana, Iya. gitu kan. Bahkan counter customer service pun tidak ada. Iya. Yang sebelumnya, yang ketika nasabah masuk ke cabang kami, yang dilihat adalah counter customer service dan juga teller. Iya. Nah, sekarang itu sama sekali nggak ada. Seperti itu, Bu. Nah, dari perubahan ini gimana cara Bank Mandiri mensosialisasikan kepada para nasabah? Apakah misalnya datang, oh nanti ada khusus yang jelasin langkah-langkah atau ada satu kegiatan khusus untuk mensosialisasikan itu, Pak? Iya. Berlian. Jadi untuk langkah-langkah dalam mensosialisasikan Smart Iya. Brands itu, selain yang sudah dihandle oleh kantor pusat ya Bu ya, yang masif di seluruh Indonesia, kami di Sorong ini juga melakukan tersendiri terkait sosialisasi tersebut. Iya. Yang pertama adalah ketika Smart Brands ini kita sudah siap, sudah ready, Iya. kita itu yang paling utama kita lakukan adalah launching ya Bu ya, yang Launching. kita infokan ke seluruh media pada saat itu. Bahkan pada saat launching itu juga live Bu kita lakukan, ya seluruh Indonesia gitu. Kemudian selain itu yang kita lakukan memang berasal dari nasabah-nasabah kami juga. Jadi nasabah-nasabah kami juga kami informasikan baik dengan melakukan broadcast ataupun memang saat kita bertemu atau pada saat kita kunjungan itu selalu beberapa waktu sebelum launching kita sosialisasi. Betul. Nah, yang transaksi banyak yang digunakan oleh masyarakat itu kan yang setor betul, tarik dan transfer itu dilayani di mana Pak Berlian? Oke. Jadi memang kalau nasabah datang ke cabang, salah satu transaksi yang paling sering dilakukan adalah setor dan tarik. Iya. Di luar transaksi lainnya yang memang berhubungan dengan perbankan. Iya. Ya, saat ini ketika nasabah masuk ke cabang kami, saya coba bandingkan dengan sebelum Smart Brands Bu ya. Nasabah ketika datang, katakanlah dia mau menarik atau mau store. Dulu dihadapkan dengan formulir yang harus nasabah isi. Ya, secara kertas itu ya. Jadi kalau kita sebutnya dulu itu writing desk, gitu ya, meja tulis. Di mana di situ sudah kami siapkan beberapa aplikasi, tergantung mau transaksi apa. Nah, saat ini kertas itu, formulir itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika nasabah datang itu setelah kita tahu kebutuhannya, langsung diarahkan ke namanya kalau saat ini kami sebut adalah e-form. Electronic form, electronic formulir elektronik yang kita simpan medianya yaitu tablet. Di tablet itu, yang di depan itu ya. Betul. Jadi saat ini nasabah masuk itu yang dihadapinya adalah tablet, bukan lagi orang-orang. Orangnya tetap ada tapi tidak banyak. Berarti tabletnya banyak di. Tabletnya banyak Bu. Kita punya 8 tablet untuk bisa memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Jadi langkah-langkahnya pun Bu, tanpa ada orang itu nasabah dengan mudah itu akan menggunakan tablet itu. Misalnya itu akan masuk, biasanya kita minta itu nomor rekening. Kalau nasabah lupa nomor rekeningnya, langsung masukin aja nomor KTP. Oh, NIK ya? NIK, karena kita sudah terkoneksi. Gitu, sehingga masukin NIK, sudah tahu nih, oh ini nomor rekeningnya, namanya siapa. Kemudian untuk validasinya, untuk pertama kali kita scan dulu KTP kita di tablet itu. Scan KTP terbaca secara elektronik, kemudian ada scan wajah dulu Bu. Untuk pertama kali nih, scan wajah, berkedip dan sebagainya. Setelah semua oke, data itu langsung muncul. Jadi saya alamatnya sudah betul dan lain sebagainya. Nah setelah langkah tersebut, kita dihadapkan dengan menu transaksi. Mau transaksi apa? Tinggal pilih. Misalnya penarikan, tinggal pilih penarikan. Terus setelah itu nominalnya ditulis di situ, selesai. Tinggal nunggu masuk ke counter teller. Nah, ada 2 pilihan nih Bu untuk transaksi finansial. Jika nasabah mau melakukan transaksi finansialnya dengan nominal yang bisa di cover oleh
mesin CSM kami itu tinggal tanpa ke tablet kita Bisa langsung ya. tanpa harus antri-antri lagi. Iya. Kemudian kalau nominalnya di atas yang bisa di cover oleh mesin itu tetap ke teller Ke teller ya. karena ada batasannya, Bu. Kami identifikasi, Bu Ros, bahwa nasabah-nasabah yang antri di teller itu Iya. kan beragam, Iya. tapi secara mayoritas tarik dan setor biasanya dan transfer lah. Iya, transfer. Dari yang antri itu ternyata banyak juga nasabah-nasabah yang mau transaksi itu nominalnya di bawah yang bisa di cover oleh mesin, tapi mereka ikut antri. Jadinya kan buang-buang waktu. Iya. Sehingga dengan adanya mesin itu ya sudah nggak harus antri lagi. Kita sediakan 3 mesin CSM di cabang. Oh, Di luar juga ada. di luar ya. Oke. Gitu. Nah, yang tadi yang langkah-langkahnya itu harus scan ya, harus itu saya berpikir bahwa gimana kalau dengan ini ya yang datang itu masyarakat awam yang sama sekali belum ngerti dengan teknologi Iya, ini kan. iya, Ini iya. seperti apa, Nah, Pak Berlian? Awal-awalnya, Bu, kami memang di sini Iya. di Kota Sorong tantangannya itu berbeda dengan cabang-cabang Iya. kami di kota-kota lainnya. Iya, iya. Cabang-cabang kami di sini atau cabang kami di sini memang biasanya masyarakatnya itu masih terbiasa nyaman dengan konsep yang Lama. seperti biasa. Iya. Pertimbangannya cabang kami itu di-upgrade menjadi smart brand Iya. karena ada cabang lain yang jaraknya tidak jauh, yang di Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Ya, karena pada saat kita renovasi pun kita tutup 2 bulan. Semua transaksi di Iya. Basuki Rahmat. Iya. Nah, setelah buka, kemudian awal-awal kami antisipasinya adalah dengan memastikan tim kami itu ready di tablet itu. Sehingga untuk beberapa waktu kami banyak memandu mereka untuk mendaftarkan atau bertransaksi melalui e-form itu. Itu yang kami lakukan, Bu, awal-awalnya. Iya, awal-awalnya memang sulit ya. Sulit, banyak nasabah yang tidak nyaman. Iya. Banyak nasabah yang merasa justru ribet gitu ya. Iya. Nah, banyak juga nasabah yang tidak suka akhirnya beralih ke cabang sebelah Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Tapi itu tantangan kami. Setelah dijelaskan, justru mereka merasa nyaman. Karena yang semula males harus nulis dengan nominal yang lumayan, apalagi kalau beberapa transaksi. Iya. Kalau dengan e-form ini mereka tinggal input saja pakai jari, tidak harus menulis lagi, semua itu sudah otomatis. Dengan begitu mereka baru merasakan, intinya mereka itu harus kita kawal dulu pertamanya, selanjutnya justru mereka dengan sendirinya. Jadi beberapa bulan awal atau tepatnya tahun lalu lah gitu ya, Bu ya, kita banyak mengedukasi nasabah kami yang belum terbiasa menggunakan ini cara yang baru ini. Oke. Nah, ini kan ada 2 cabang ya, Ayani dengan Basuki Rahmat. Kenapa Basuki Rahmat belum menerapkan smart brand? Oke, baik. Jadi dari kantor pusat kami Bank Mandiri sebelum merubah atau mentransformasi cabang, itu ada kajian yang dilakukan. Jadi untuk tipe cabang smart brands juga, Bu, itu kita ada 3 ya. Jadi yang tipe pertama itu digital box. Digital box itu artinya di kota itu masyarakatnya sudah sangat familiar dengan teknologi. Gitu. Yang kedua adalah tipe upgrade, yaitu cabang kami, di mana masyarakat masih besar, ada yang besar menggunakan teknologi, tapi masih butuh pendampingan. Yang ketiga tipe upgrade, yaitu cabang yang di masyarakat sekitarnya belum terbiasa dengan teknologi. Belum sama sekali. Indikatornya apa selain itu untuk menentukan cabang ini digital box, cabang ini hybrid, cabang ini upgrade. Itu kita tarik beberapa tahun terakhir, misalnya 3 tahun terakhir, transaksi dan pengembangan bisnis yang ada di cabang. Contoh, kenapa cabang yang ada di Sorong itu upgrade? Setelah kita cek, upgrade atau hybrid? Hybrid. Hybrid. Jadi 3 tahun terakhir, bisnis di cabang kami setiap tahunnya meningkat, tumbuh positif. Tapi kita bandingkan dengan transaksi di teller itu menurun. Jadi artinya transaksi yang di teller menurun, bisnis meningkat. Asumsi kami bahwa nasabah kami sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi. Karena kami kan sudah menyediakan alat transaksi untuk perorangan live-in, itu. untuk badan usaha, kopra.
yang besar-besar itu ya? Yang besar Kopra. Jadi atas dasar itu cabang kami jadinya hybrid. Hybrid ya, jadi di medium yang Nah, kenapa Basuki Rahmat Iya, belum. Karena Basuki Rahmat bisnisnya naik, transaksi detailernya juga masih naik. Jadi kami asumsikan nasabah yang ada di cabang Basuki Rahmat dan sekitarnya itu masih perlu bimbingan atau perlu asistensi dari pegawai Bank Mandiri. Atau bukan berarti nasabah di Bank Mandiri Ayani itu yang kelas menengah atas ya? Tidak juga. Enggak juga ya? Semua sama. Profil kami, nasabah kami antara Soro Ahmadiyani dengan Basuki Rahmat Sama. Karena dekatan Bu, kurang dari 1 kilo. Iya. Itu berapa lama seperti Basuki Rahmat mau ke Smart Brand itu? Nah, Nanti kalau ditingkatkan. sekarang setelah kita kan sudah jalan dari juri Iya. tahun lalu ya Bu ya. Kami sesuaikan lagi. Kita tidak serta-merta tutup mata mau gak mau semua cabang mandiri transformasi. Iya. Nggak begitu. Tetap nasabah juga kami harus utamakan. Kita tidak bisa paksakan juga ya Bu. Iya. Kalau misalnya nasabah habitnya belum terbiasa menggunakan digital, tapi di kota itu hanya ada satu-satunya cabang mandiri yang digital atau smart brand. Kita pasti tidak langsung serta-merta langsung berubah. Jangan sampai hengkang dari Bank Mandiri ya. Itu yang kami takutkan. Makanya pertimbangan-pertimbangan. Jadi masih ada pilihan lain. Ya, pertimbangan-pertimbangan itu juga penting. Jadi itu tadi Bu, tadi pertanyaannya kenapa kok Basuki belum? Karena bisnisnya naik, transaksinya masih naik. Gitu. Kalau kami bisnisnya naik, transaksi ini teller turun. Jadi yang masuk ke cabang kami tidak sebanyak yang di Basuki Rahmat, tapi transaksinya tinggi, tapi bukan dilakukan di cabang. Nah, setelah berjalan Smart Brands di cabang Ayani ini, bagaimana pengamatan dari Pak Berlian sendiri? Ada peningkatan yang signifikan atau ada penurunan malah dari jumlah sisi nasabah? Baik, kalau di cabang kami Bu, itu salah satu yang kami khawatirkan, terutama saya pribadi. Di Sorong nih gitu kan. Kalau di kota-kota lain rasanya oke disambut. Ini di Sorong pengalaman pertama buka aja nasabah sudah banyak yang beda-beda nih. Iya. Ekspresinya beda-beda. Ada yang senang, ada yang enggak. Nah, harusnya kan senang semua ya Bu ya. Nah, ketika kita jalani Bu, memang secara bisnis kami syukur alhamdulillah naik Bu. Jumlah nasabah juga naik. Kenapa kok bisa begitu? Sedangkan yang masuk ke cabang kami nggak banyak. Karena kami sekarang punya sumber untuk nasabah baru itu tidak di cabang. Tapi digital kami yang banyak berperan dalam menarik nasabah-nasabah baru. Contoh misalnya, sekarang nasabah dimanapun berada, tidak perlu ke cabang sudah bisa buka rekening Bu. Cukup scan barcode. Cukup download di handphonenya, itu nasabah sudah bisa punya rekening, gitu ya Pak. Gimana dengan buku? Buku saat ini sudah hanya formalitas. Yang paling utama saat ini adalah ATM dan Livin kami Bu. Livin yang pasti harus ada Livin itu ya. Karena masa depan Bank Mandiri salah satunya di Livin. Itu jadi saat ini yang kita lakukan adalah kita banyak visit ke sana kemari untuk menyebarkan agar teknologi ini kerja sendiri Bu. Makanya personil kami berkurang, tapi tetap bisnis tumbuh. Yang kita perbanyak adalah channel-channel digital kami. Channel-channel digital itu seperti apa yang di luaran? Yang di luaran seperti agar mereka mau buka rekening, itu lebih mudah. Barcode. Kemudian kita kerjasama dengan nasabah-nasabah. Contoh misalnya di sini Saga, itu kan nasabah besar kami juga ya Bu ya. Kita kerjasama dengan ada open booth, stand kami di situ, atau misalnya di kasir-kasir tuh suka ada beberapa barcode itu yang itu, atau misalnya di kasir-kasir itu. Oke, saya lanjutkan tadi agak mendengung Bu. Jadi kayak di sana tempat-tempat keramaian kita simpan barcode atau promo-promo Bu. Misalnya dengan belanja menggunakan rekening Mandiri dapat cashback. Nah, kalau bagi nasabah atau kan konsumen nasabah kami belum punya Mandiri, itu akan bersedia membuka rekening dulu demi cashback itu. Nah, itu yang kami perbanyak di situ. Jadi intinya apa yang mau dicapai di Smart Brands ini Pak Berlian? Intinya adalah kita tuh pinginnya di cabang itu nanti nggak ada nasabah Bu. Justru kita pinginnya nasabah nggak ada lagi yang muncul gitu? Ya,
Jadi ramai atau tidaknya justru kita pinginnya sepi saja di cabang, tapi kaminya yang lebih banyak ke nasabah. Jemput bola Berinteraksi, gitu ya? silaturahmi gitu dan lain sebagainya. Itu saat ini yang kami tuju. Tapi bisnis tetap meningkat dan syukur alhamdulillah tadi saya sampaikan di Desember kemarin 2022 bisnis kami meningkat. Meningkat ya? Jumlah nasabahnya pun meningkat. Dan ketika kami cek datanya, nasabah dari mana nih yang baru? Ternyata juga banyak kontribusi dari digital itu. Oh, digital itu ya. Betul. Nah, Pak Berlian, kita di Papua juga kan sering dihadapkan dengan persoalan jaringan ya. Jaringan, Nah, ya itu oke. gimana kalau misalnya ada nasabah yang sudah mendesak banget untuk melakukan transaksi, tapi jaringan ada terkendala gitu Baik. secara teknis. Ya, Itu seperti apa? baik. Kalau jaringan Bu, ibaratnya tidak hanya di Sorong ya Bu ya, di kota-kota lain pun pasti ada Iya, kendala. iya. Tinggal bagaimana cara kita mengantisipasinya gitu ya. Nah, memang kita inginkan nasabah itu nggak usah ke cabang lah, Iya, di luar saja luar kita aja. siapkan alat transaksinya. Iya. Tapi ketika ada gangguan dan lain sebagainya, kita harus identifikasi dulu Bu. Gangguan itu berasal dari internal Mandiri, artinya sistem kami, atau berasal dari mungkin operator selulernya. Selulernya. Nah, biasanya kedua itu yang punya pengaruh ya Bu ya. Ketika yang berasal dari internal Mandiri itu kami sebisa mungkin, secepat mungkin menormalkan kembali jaringan dan keberadaan cabang kami pun di sini kan masih ada Bu. Sehingga di Sorong tidak sepenuhnya cabang ditutup atau dirubah, sehingga ketika nasabah ingin transaksi ternyata jaringan lagi gangguan, tetap masih ada channel cabang yang bisa digunakan oleh nasabah. Di Bank Mandiri ada ini nggak call center yang bisa dihubungi gitu? Ada, Kalau Bu. misal ada ya juga ya? 14.000 itu Oh, sudah 14.000. nomor kami yang umum Bu ya, sehingga di luar nomor itu bukan nomor call center kami. Mudah diingat Bu, 14.000. 14.000. Pokoknya kalau mengalami kendala sahabat podcast untuk bertransaksi di Bank Mandiri, di call aja itu ya Pak. 14.000. Betul. Oke, kemarin pada saat acara buka bersama juga saya melihat kata staf itu ada Bu, di sini kalau misalnya ada yang mau marah-marah yang kopi itu ada ruangan khusus juga. Itu Betul. sedemikian itu ya Pak? Ya, jadi kita pikirkan juga Bu. Iya. Konsep Smart Branch ini kan tidak ada counter CS gitu ya. Iya. Jadi pasti ada nasabah juga yang mungkin pada saat itu kebutuhannya belum terpenuhi, sehingga beliau komplain gitu. Nah, kalau komplain yang sifatnya menengah ke bawah itu rata-rata sudah bisa diselesaikan di launch kami. Tapi bagi komplain yang memang butuh follow up, butuh sesuatu tindakan yang lebih lanjut, itu kita arahkan di ruangan yang kita sudah siapkan, yaitu ruangan komplain handling. Itu khusus ya? Khusus Bu, khusus karena kan tidak nyaman juga ya Bu ya, takutnya ketika nasabah butuh penjelasan terdengar oleh nasabah lain, jadi kita sediakan ruang private khusus untuk hal-hal tersebut. Sebenarnya tidak harus komplain ya, tapi ruangan itu kita sediakan memang untuk transaksi yang sifatnya private. Private. Nah tadi yang teller yang di ruang khusus itu juga itu sebenarnya di situ untuk melayani apa Pak? Untuk semua layanan bisa. Semua bisa ya. Karena dulunya itu pelayanan harus ada di PC desktop gitu ya Bu, yang besar-besar gitu ya. Sekarang itu cukup laptop saja. Jadi sudah tidak harus banyak komputer besar, laptop sekarang sudah bisa kita gantikan. Dan tablet. Semua transaksi bisa selesai di situ ya. Nah, setelah menerapkan Smart Branch ini yang jadi pertanyaan juga adalah kan sudah nggak begitu menggunakan banyak tenaga kerja ya. Nah ini bagaimana nasib karyawan dari Bank Mandiri sendiri? Banyak pertanyaan seperti itu. Tidak hanya dari pihak lain Bu ya, tapi dari pihak internal pun. Apakah ada PHK? Betul. Kekhawatiran itu banyak Bu. Jadi ditegaskan oleh manajemen kami dengan transformasi cabang ke Smart Branch itu tidak ada satu pegawai pun yang memang diputus hubungan kerjanya. Justru dengan adanya Smart Branch ini mereka itu dialih fungsikan dengan lebih banyak berinteraksi dengan nasabah di luar sana. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi mereka tetap aman ya. Aman. Kalau untuk perekrutan sendiri berarti udah intensitasnya udah berkurang berarti. Betul, hanya beberapa posisi saja ya Bu ya yang dibuka saat ini.
Tapi tetap Bu, namanya kita berhubungan dengan banyak nasabah, banyak orang, itu masih tetap butuh tenaga. Tapi untuk posisi-posisi yang baru, seperti itu. Nah, bagaimana nasabah kan juga sangat potensial di tingkat pelosok gitu sana. Mana? Saya melihat Bank Mandiri kayaknya nggak segmen ke sana ya untuk di masyarakat di. Betul. Jadi Mandiri tidak seperti tetangga kami ya Bu ya, yang di sampai level kecamatan juga ada. Jadi kami alih fungsikan juga Bu untuk menjangkau masyarakat yang memang untuk menggapai bank itu susah, kita gantikan dengan peran Mandiri Agen. Oh, Mandiri Agen ada ya? Agen. Jadi itu merupakan saat ini yang paling pas dalam menjangkau masyarakat yang memang posisinya ada di pelosok. Mandiri Agen itu transaksi yang bisa dilakukan kurang lebih sama dengan bank. Hanya saja kami pakai perantara nasabah kami yang sesuai kriteria ya Bu ya. Bahkan di Mandiri Agen itu buka rekening juga bisa. Buka rekening bisa, tarik tunai juga bisa, setor bisa, bayar beli juga bisa, dan lain-lain. Itu Mandiri Agen disebarkan semua ke seluruh ini ya, distrik kecamatan gitu ya? Iya, bahkan siapapun yang mau atau berminat menjadi Mandiri Agen bisa. Namun kami akan lihat lokasi juga. Khawatirnya misalnya di lokasi itu sudah ada Mandiri Agen. Kalau berdekatan itu khawatirnya akan mengganggu bisnis Mandiri Agen yang sudah ada. Sehingga kami punya strateginya itu jarak yang memang harus kita sesuaikan. Sehingga adanya Mandiri Agen itu lebih efektif dan lebih bisa menjangkau masyarakat. Oke, jadi itulah Bu strategi kami. Strategi Bank Mandiri yang sampai saat ini. Betul, kalau kita bikin cabang yang di pelosok-pelosok itu investasinya juga cukup besar ya. Investasi aset dan juga pegawai. Jadi lebih baik kita berdayakan nasabah kami atau masyarakat yang mau menjadi Mandiri Agen karena mereka pun akan dapat potensi keuntungan. Ada benefit yang mereka dapatkan juga ya. Setiap transaksi itu ada benefit yang mereka peroleh. Begitu. Berarti sekarang sudah berapa banyak Mandiri Agen? Kalau di Sorong sendiri itu sudah mendekati angka hampir ini ya Bu, sampai 500-an ya Bu ya. Banyak Bu. Tapi nggak kelihatan gitu ya? Tuh, karena kan kalau di kota-kota sudah di cover dengan bank. Tapi itu lebih banyak ke pedalaman. Karena kita bekali nanti mesin Bu mereka itu. Mesin EDC atau mesin Mandiri Agen atau bahkan sekarang sudah agen banking system di handphonenya dia udah bisa transaksi. Oke Pak, dari penerapan dari Smart Branch sendiri kendala yang dihadapi apa selain tadi mungkin dari nasabah sendiri yang mungkin belum paham, apa ada kendala lain? Kendala-kendala di Smart Branch itu selain misalnya jaringan ya Bu. Jaringan aja. Fitur-fitur kami ini secara berkala di-upgrade Bu. Jadi secara berkala fitur transaksi di sistem kami, karena kan kami sudah tidak menggunakan komputer lagi. Kami operasionalnya itu menggunakan tablet. Nah di tablet ini itu kan ada beberapa transaksi yang dulu bisa dilakukan, di tablet belum bisa. Nah itu kita saat ini masih pakai dua sistem Bu. Sistem lama dan sistem baru lah gitu. Tapi lambat laun sistem lama akan kami tinggalkan karena sudah beralih ke baru. Nah, sehingga masih ada dua sistem yang kami gunakan. Selain kendala teknologi juga, misalnya yang tadi Ibu bilang, kadang kan ada down gitu ya sistem, kadang enggak. Tapi itu sangat minim sekali. Kendala lain sih kalau dibilang dari sisi bisnis, hanya kendala ini saja Bu. Bagaimana caranya masyarakat terbiasa dengan transaksi Smart Branch ini. Itu kendala kita sekaligus tantangan yang harus kita selesaikan. Karena kalau misalnya nasabah merasa nyaman, kita ke Basuki Rahmat itu nggak ribet gitu. Bisa-bisa ada penumpukan lagi di Basuki Rahmat ya. Itu lambat laun pun nasabah-nasabah yang misalnya yang di Basuki Rahmat semakin sini semakin tahu bahwa ada model cabang lain yang tidak perlu antri. Dan cabang Basuki Rahmat pun sedikit banyak itu edukasi juga. Kayak nasabah-nasabah ada 2 cabang Smart Branch. Awalnya bagi yang tetap nyaman seperti itu ya silahkan. Dengan adanya teknologi silakan. Justru saat ini nasabah Mandiri dimanjakan Bu Ros di Sorong ini karena diberikan 2 pilihan. Mau terbiasa dengan yang konvensional atau terbiasa menggunakan digital. Gitu. Kalau nasabah-nasabah yang kategori Kopra mungkin sudah semua memilih ini ya, Smart Branch ya. Betul. Apalagi sekarang Bu ya, nasabah-nasabah itu kami manjakan lagi dengan
reservasi online. Dulu misalnya ketika nasabah mau ke cabang, buru-buru nih Bu ya. Ketika masuk ke cabang, antri sehingga dia sedang ada urusan, jadinya terlambat. Nah, saat ini dengan Livin, nasabah itu bisa memesan dia mau datang ke cabang Mandiri jam berapa dan transaksi apa. Misalnya di cabang kami penuh, sepenuh apapun, walau nasabah sudah pesan lewat Livin reservasi, misalnya jam 10, dia akan langsung kami utamakan untuk dilayani. Ketimbang yang datang Ketimbang yang sudah ada di dalam. Ya? Betul. Itu pun kami infokan tegas di situ. Kenapa? Kan pasti ada nasabah yang bertanya, oh saya nunggu, tapi kok yang didahulukan yang baru datang. Kami edukasi, Bapak, nasabah yang baru datang itu sudah melakukan reservasi di rumah. Melalui apa? Melalui Livin. Oh kok bisa? Nah itu bagian kami dijelaskan. Oh begitu. Sehingga itu tadi Bu, dengan Livin itu semua akan mudah. Kapanpun dia mau ke cabang, selama transaksinya tidak bisa di cover oleh Livin, reservasi saja di seluruh Indonesia itu bisa. Dan itu pasti diutamakan. Ini Pak, satu persoalan biasanya yang dihadapi nasabah itu pada saat mungkin di semua bank kali ya, mungkin pada saat nyetor itu terkadang ini tidak masuk ke rekening tapi duitnya udah masuk ke mesin ATM. Itu seperti apa itu? Siap, itu ada beberapa case yang seperti itu ya Bu ya. Jadi ada suatu kondisi ketika nasabah setor di mesin ya Bu ya, bukan di teller. Bukan di teller. Setor di mesin, itu tuh mesin itu kan sifatnya juga sensitif Bu. Kadang ada dalam tumpukan uang itu nominal yang berbeda. Ada fisik uang yang memang lusuh dan lain sebagainya. Nah, ketika komplain itu banyaknya, saya sudah setor, uang sudah masuk, tapi yang masuk ke rekening kok nggak sesuai. Nah, itu jangan khawatir Bu Ros, karena semua transaksi di perbankan itu tercatat, terekam. ATM kita baik ATM, CRM dan CSM kami itu kalau ada kendala, tinggal datang ke cabang kami, lakukan komplain. Yang di ruang khusus tadi itu? Boleh di ruang khusus atau di lounge langsung. Itu bisa. Karena kami sudah bisa tahu ketika nasabah komplain, ID-nya berapa, nomor rekening atau nomor kartunya berapa, itu sudah ada info bahwa ini transaksi gagal. Jadi kita hanya butuh prosedural saja untuk mengembalikan atau menyelesaikan kendala itu. Nggak lama kok. Nggak lama ya? Yang pasti duitnya aman. Aman, jangan khawatir. Tinggal datang saja ke Mandiri, kami punya CCTV, di mesin itu juga punya catatannya. Selain itu kita punya catatan manual juga Bu, bahwa uang yang ada di dalam itu sebelumnya berapa, saat ini berapa, sehingga kan ada selisihnya. Pak, yang sekarang ke Smart Branch berarti ATM yang ada di luaran-luaran sana secara bertahap akan berkurang ya? Betul Bu, bahkan tidak hanya ATM yang berkurang, cabang kami pun berkurang. Contoh Bu, cabang Mandiri Sudirman yang dekat Lantamal, dalam waktu dekat itu ditutup. Jadi itulah Bu, beranian Bank Mandiri untuk menjadikan cabang kami atau Mandiri ini siap jadi digital. Selain transaksinya yang kita siapkan, cabang-cabangnya pun dan ATM-ATM-nya pun yang memang itu harus kita close. Karena semangatnya kami transaksi digital. Yang berarti teknologi itu harus diterapkan ya di sana. Betul. Jadi padahal nanti akan dirasakan kemudahan ya Pak. Betul. Karena saat ini uang tunai pun rasanya sudah mulai dikurangi Bu. Indikatornya apa? Ada Bank Indonesia yang semula mendrop uang untuk diedarkan itu sekian, sekarang berkurang. Kemudian saat ini juga toko-toko, merchant itu juga lebih nyaman menggunakan non tunai. Resiko mereka uang palsu tidak ada, selisih tidak ada, dan transaksinya bisa lebih cepat. Berkaca Bu, beberapa tahun lalu ketika kami ditanya menghadapi tahun yang baru, berapa mesin ATM yang mau nambah, cabang berapa yang mau dibuka. Sekarang kebalikannya Bu, yang ditanya oleh manajemen adalah berapa ATM yang mau ditarik, berapa cabang yang mau ditutup. Gitu. Atau berapa cabang yang mau di-upgrade. Sekarang ke situ arahnya. Itu ya arahnya ya Pak. Betul. Oke, Pak,
harapan dengan penerapan dari Smart Brand sendiri apa Pak yang ingin digapai gitu? Oke, yang pertama yang ingin gapai adalah kita ingin masyarakat Indonesia itu melek digital. Melek digital. Transaksi non tunai itu yang utama Bu kami terapkan. Dan yang kedua adalah kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi. Hanya saja sekarang masih ada nasabah yang belum nyaman. Bahkan belum tahu menggunakan transaksi digital. Sehingga mau gak mau kami baik fisik maupun insan mandirinya itu benar-benar mengarahkan semangatnya ke transaksi digital. Karena begini Bu, kalau kita cabangnya masih begitu-begitu aja, nasabah itu nggak akan berubah karakter atau kebiasaannya. Tapi dengan adanya perubahan minimal dari yang sering dihampiri oleh nasabah berubah, mereka sedikit banyak akan menyadari bahwa saya harus sudah mulai menggunakan transaksi digital. Jadi ujung-ujung Smart Branch kami adalah selain transaksi digital, kenyamanan dan tentu bisnis juga yang meningkat. Iya ya, bisnisnya intinya adalah bisnis ya. Ya, bisnis dan tidak tertinggal dari teknologi itu. Teknologi, betul. Oke, mantap sekali untuk penerapan Smart Branch ya, Pak sahabat podcast. Nah, mendekati Hari Raya Idul Fitri ini, gimana kesiapan Bank Mandiri nih, Pak? Baik, untuk Idul Fitri ini mudik gitu ya. Kami sudah siapkan uang tunai yang kami sudah koordinasikan dengan cabang pengelola mesin ATM dan juga vendor. Kami semangatnya tidak boleh ada satu mesin ATM pun yang tidak bisa mengeluarkan uang. Tidak boleh ada satu mesin ATM pun yang rusak. Sehingga nasabah-nasabah kami yang sedang mudik menjalankan ibadah Lebaran nantinya gitu ya, itu jika ada kebutuhan tunai tetap terlayani Bu. Jadi sekarang sudah dikontrol semua nih ya? Sudah, karena itu sudah hal yang biasa kami lakukan. Bahkan ini salah satu momen juga buat kami untuk mengkampanyekan kembali lagi digital lagi. Gunakan Livin, nggak perlu tunai. Gunakan transaksi di merchant dengan Livin, tidak perlu tunai. Jadi tunai pun tetap kita siapkan dan sudah ada 500 sekian miliar ya Bu ya kami siapkan secara tunai untuk mengcover mesin ATM agar bisa terus beroperasi. Iya, karena nggak serta-merta masyarakat bisa langsung mengikuti. Betul. Oke. Saya kira itu Pak Berlian penjelasannya begitu rinci ya Pak Berlian, dan intinya adalah bagaimana kita mau berubah untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kalau enggak kita akan tertinggal ya. Betul. Dan intinya bahwa teknologi ini mempermudah kita ya, semuanya membuat kenyamanan dan sebagainya gitu. Nah, oke, sahabat podcast, untuk perbincangan pada siang hari ini tentang Bank Mandiri yang Ayani yang sudah berubah menjadi Smart Branch ya. Kalau misalnya sahabat podcast masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa datang langsung. Yang pasti bahwa semuanya akan dilayani secara maksimal oleh pihak Bank Mandiri Ayani yang dipimpin oleh Pak Berlian Nugraha. Demikian sahabat podcast perbincangan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih juga.